Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Salifah, saya akan mempresentasikan tugas UAS isi sistem basis data. Yang pertama, untuk soal pemahaman Entity Relation Diagrams. Di sini saya membuat ERD SignMate Network, di mana yang pertama untuk entitas cabang saya memiliki atribut cabang ID, alamat, nomor telepon, manajer, nama cabang. Lalu akan merelasikannya ke studio, itu relasinya namanya memiliki studio. Entitas studio di mana atributnya itu ada studio ID, kapasitas, cabang ID, dan tipe layar. Lalu saya merelasikan entitas studio ke penayangan film, di mana penayangan film terdapat atribut pasangan ID, film ID, studio ID, dan jadwal tayang. Lalu dari entitas penayangan film saya akan relasikan ke film dengan relasi menayangkan, di mana entitas film memiliki atribut judul film, ID film, sutradara, tahun rilis, durasi, genre. Lalu dari entitas film saya akan menghubungkan ke daftar artis, di mana artis itu ada ID film, nama artis. Lalu dari pelanggan saya akan menghubungkan ke dari entitas pelanggan di mana atributnya ada pelanggan ID, nama, email, nomor telepon. Saya akan menghubungkan ke entitas tiket, di mana relasinya itu membeli, di mana entitas tiket ada atribut tiket ID, nomor duduk, harga, reservasi. Lalu dari entitas tiket saya menghubungkan merelasikan ke entitas reservasi, di mana relasinya itu dikonfirmasi, di mana atribut reservasi itu reservasi ID, batas waktu, penayangan ID, status. Lalu dari reservasi saya menghubungkan ke entitas penayang film. Oke, next. Lalu atribut kuncinya itu entitas film tadi, primary key-nya itu ID film, entitas ID artis, primary-nya ID film, nama artis. Ini kunci gabungan atau kita membuat primary key-nya itu karena tidak ada apa namanya primary key. Terus entitas cabang itu primary key-nya cabang ID, terus entitas studio primary key-nya studio ID, dan foreign key-nya cabang ID. Lalu entitas penayang film primary key-nya penayangan ID, foreign key-nya itu film ID dan studio ID. Terus entitas tiket di mana primary key-nya ada tiket ID dan foreign key-nya itu reservasi ID. Lalu entitas reservasi itu primary key-nya ada reservasi ID, foreign key-nya pelanggan ID dan penayangan ID. Lalu hubungan antar entitas cabang ini tadi memiliki banyak studio. Studio terdapat penayangan film, menayangkan film, pelanggan membeli tiket, tiket dikonversi setelah dilakukan. Setelah dikonfirmasi reservasi dilakukan, dari reservasi ini akan mendapatkan tayangan film. Selanjutnya ada soal pemahaman normalisasi. Next aja. Oke. Untuk kriteria 1NF, data yang diberikan pada setiap kolomnya hanya menyimpan satu nilai atomik sehingga data sudah memenuhi 1NF. Untuk kriteria 2NF itu pertama datanya itu masih terdapat ketergantungan parsial antara atribut-atribut dan tabel. Misalnya kayak nama dosen tergantung pada ID dosen bukan pada kekhususan ID mahasiswa. Terus solusinya pisahkan data yang memiliki ketergantungan parsial dalam tabel terpisah. Lalu tabel jadwal kuliah dipisah menjadi tabel data kuliah yang berisi hubungan antara ID mata kuliah dan ID dosen dan ID ruangan. Nah, misalkan pada tabel fakultas di sini ada fakultas humaniora, dia memiliki 2 ID. Lalu di sini saya menghapus ID fakultas humaniora dengan ID-nya 96. Jadi humaniora saya akan humaniora akan memiliki ID fakultas F4. Ini seperti ini ya. Next. Lalu tabel program studi. Tabel program studi di mana ada program studi ekonomi dan psikologi memiliki 2 ID, di mana saya akan menjadikan program studi ekonomi dengan
dengan menjadikannya dengan ID-nya cuma PS10. Yang PS17 saya gantikan jadi PS10. Lalu program studi psikologi yang PS16 saya menjadikan PS11. Jadi seperti ini. Next. Lalu di sini saya membuat table dosen, yang bersihkan ID dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Lalu tabel mahasiswa, yang bersihkan ID mahasiswa, mahasiswa, dan ID program studi. Untuk mata kuliah, tabel mata kuliah itu ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, ID ruangan, semester, tahun, jadwal kuliah. Lalu tabel mengajar itu ada ID mata kuliah dan ID dosen. Untuk tabel nilai, ID mahasiswa, ID mata kuliah, dan nilai. Untuk kriteria 3NF, karena setiap atribut non-primer bergantung langsung pada primary key, tidak ada ketergantungan transitif dan tidak ada atribut yang tergantung pada atribut non-kunci, maka sudah memenuhi 3NF. Lalu untuk kriteria BCNF, tabel mengajar memiliki composite primary key, ID mata kuliah, ID dosen, tidak ada determinan kunci yang menentukan nilai atribut lainnya, dan semua tabel sudah memenuhi BCNF karena tidak ada anomali ketergantungan yang bisa menyebabkan inconsistency data sehingga sudah memenuhi kriteria BCNF. Untuk kriteria 4NF, karena tidak ada atribut yang memiliki multiple independent values untuk primary key yang sama dan tidak ada multi-value dependency atau MVD yang terdeteksi, maka kriteria 4NF sudah terpenuhi. Untuk kriteria 5NF, detik ini sudah memenuhi 5NF karena tidak ada tabel yang bisa dipecah lebih lanjut tanpa kehilangan data, dan semua join antar tabel akan menghasilkan informasi lengkap tanpa redundansi. Untuk deskripsi tabelnya, untuk tabel fakultas itu atributnya ada ID fakultas sebagai primary key, yang tipe datanya varchar, nama fakultasnya. Lalu ada atribut nama fakultas, tipe datanya varchar, ID program studi sebagai foreign key, tipe datanya varchar. Untuk tabel program studi, atributnya ada ID program studi sebagai primary key, tipenya varchar, nama mata kuliah tipenya varchar, ID fakultas sebagai foreign key tipenya varchar. Untuk tabel mahasiswa, atributnya ID mahasiswa sebagai primary key, tipenya integer. Lalu nama mahasiswa tipenya varchar, ID program studi sebagai foreign key tipenya varchar. Tabel nilai, atributnya ID mahasiswa sebagai foreign key tipenya integer. ID mata kuliah sebagai foreign key tipenya varchar, lalu nilai tipenya integer. Untuk tabel mata kuliah, atributnya ada ID mata kuliah sebagai primary key, tipenya varchar, nama mata kuliah, tipenya varchar, ID dosen, tipenya foreign key, sebagai foreign key, tipenya varchar, ID ruangan, tipenya integer, semester, tipenya integer, tahun, tipenya integer, jadwal kuliah, tipenya varchar. Untuk tabel dosen, atributnya ada ID dosen sebagai primary key, tipenya varchar, nama dosen, tipenya varchar, alamat dosen, tipenya varchar. Untuk tabel mengajar, atributnya ada ID mata kuliah sebagai foreign key, tipenya varchar, ID dosen sebagai foreign key, tipenya varchar. Terus skema relasional, di sini saya menghubungkan dari nilai, saya menghubungkan ke mata kuliah, lalu mengajar, lalu dari mengajar, lalu kita mendapatkan dosen. Lalu nilai, saya menghubungkan ID mahasiswa ke mahasiswa, tabel mahasiswa, lalu untuk ID program studi dari mahasiswa saya menghubungkan dari ID program studi ke tabel program studi, lalu dari program studi saya menghubungkan ID fakultas ke tabel fakultas. Untuk data definition language SQL-nya, pertama saya akan membuat tabel fakultas, itu query table. Lalu saya memasukkan atributnya, itu ada fakultas yang tipenya karakter, nama fakultas varchar. Ini ID fakultas sebagai primary key. Lalu table program studi, saya mem-create table program studi di mana atributnya ada ID program studi, dia sebagai primary key, nama program studi sebagai terus ID fakultas sebagai, nah foreign key-nya itu ada ID fakultas, lalu mereference ke table fakultas. Lalu table dosen,
saya membuat tabel dosen di mana tiba-tiba ada ID dosen sebagai primary key, nama dosen, lalu alamat dosen. Lalu tabel mahasiswa saya membuat tabel mahasiswa di mana tiba-tiba ada ID mahasiswa sebagai primary key, nama mahasiswa, ID program studi, lalu foreign key-nya ID program studi yang mereferensi ke program studi. Lalu saya membuat tabel mata kuliah, di mana mata kuliahnya itu ada ID mata kuliah, tiba-tiba ada ID mata kuliah sebagai primary key, terus nama mata kuliah, ID ruangan, semester, tahun, jadwal kuliah, lalu ID dosen. Lalu tabel nilainya saya membuat tabel nilai di mana tiba-tiba ada ID mahasiswa, ID mata kuliah, nilai, terus primary key-nya ID mahasiswa dan ID mata kuliah, foreign key-nya ID mahasiswa yang mereferensi ke tabel mahasiswa. Foreign key-nya juga ada di mata kuliah mereferensi ke tabel mata kuliah. Lalu skema basis data dari nilai saya buat skema ke mata kuliah, lalu dari mata kuliah ke dosen ke mengajar. Di sini karena di sini ada ID mahasiswa, saya menghubungkan dari tabel nilai ke mahasiswa, lalu di sini dari mahasiswa ke program studi melalui ID program studi, lalu dari program studi ke fakultas melalui ID fakultas. Oke, untuk soal pahaman query. Di sini yang pertama perbandingan program studi berdasarkan presentasi kelulusan. Pertama select program studi nama program studi, round, count, case, when, nilai lebih besar sama dengan 60, dan 1n kali 100 per count nilai .id mahasiswa. 2. Presentasi kelulusan from program studi, join mahasiswa on program studi .id program studi sama dengan mahasiswa ID .id program studi, join nilai on mahasiswa .id mahasiswa sama dengan nilai .id mahasiswa, group by program studi mahasiswa program studi, order by presentase kelulusan, description. Lalu di sini outputnya. Next. Untuk nama 2 itu select program studi nama program studi, mata kuliah nama mata kuliah, count, case when nilai between 80 and 100, dan 1n as jumlah nilai A. Count case when nilai between 70 and 79, dan 1n as jumlah nilai B. Count case when nilai between 60 and 69, dan 1n as jumlah nilai C. Count case when nilai between 50 and 59, dan 1n as jumlah nilai D. Count case when nilai kurang dari 50, dan 1n as jumlah nilai F. From program studi join mahasiswa on program studi.id program studi mahasiswa.id program studi, join nilai on mahasiswa.id mahasiswa sebenarnya nilai.id mahasiswa, join mata kuliah on nilai ID mata kuliah sebenarnya mata kuliah.id mata kuliah, group by program studi nama program studi, mata kuliah nama mata kuliah, order by program studi nama program studi, mata kuliah nama mata kuliah. Begini hasil outputnya. Untuk nomor 3, select mata kuliah nama mata kuliah, string ag dosen nama dosen, as daftar dosen, from mengajar, join mata kuliah on mengajar, id mata kuliah sama dengan mata kuliah.id mata kuliah, join dosen on mengajar.id dosen sama dengan dosen.id dosen, group by mata kuliah nama mata kuliah, having count mengajar.id dosen lebih besar 1, order by mata kuliah nama mata kuliah. Lalu ini outputnya. Next, nomor 4. Select fakultas nama fakultas, round average nilai 2 rata-rata IPK, from fakultas, join program studi on fakultas.id fakultas sama dengan program studi.id fakultas, join mahasiswa on program studi.id program studi sama dengan mahasiswa.id program studi, join nilai on mahasiswa.id mahasiswa sama dengan nilai.id mahasiswa, group by fakultas nama fakultas, order by rata-rata IPK des. Begini
Outputnya nomor 5, with rata-rata per semester S, select mahasiswa dot ID mahasiswa S, ID mahasiswa mahasiswa dot nama mahasiswa S, nama mahasiswa program studi dot nama program studi S, nama program studi mata kuliah dot semester S, semester round of rest nilai dot nilai 2 S, rata-rata from mahasiswa join program studi on mahasiswa dot ID program studi sama dengan program studi dot ID program studi. Join nilai on mahasiswa.id mahasiswa nilai mahasiswa ID mahasiswa join mata kuliah on nilai.id mata kuliah sama dengan mata kuliah.id mata kuliah. Where program studi.id program studi sama dengan PS1. Ini kita sesuai dengan apa yang kita minta program studinya. Group by mahasiswa.id mahasiswa nama mahasiswa program studi nama program studi mata kuliah dan semester. Mahasiswa dengan nilai tertinggi S select rata-rata per semester as semester max rata-rata per semester rata-rata nilai S nilai tinggi from rata-rata per semester ber rata-rata per semester mahasiswa konsisten S select rata-rata per semester .id mahasiswa rata-rata semester nama mahasiswa rata-rata per semester nama program studi rata-rata per semester rata-rata per semester rata-rata nilai from rata-rata per semester join mahasiswa dengan nilai tinggi on rata-rata per semester sama dengan mahasiswa dengan nilai tertinggi semester n rata-rata per semester rata-rata nilai sama dengan mahasiswa dengan nilai tertinggi nilai tertinggi. Select mahasiswa konsisten .id mahasiswa S ID mahasiswa konsisten nama mahasiswa S nama mahasiswa konsisten nama program studi S nama program studi. Run of rest mahasiswa konsisten rata-rata nilai 2 S IPK keseluruhan form mahasiswa konsisten group by mahasiswa konsisten ID mahasiswa konsisten nama mahasiswa konsisten nama program studi having count mahasiswa konsisten semester sama dengan select count distinct mata kuliah semester from mata kuliah where mata kuliah.id mata kuliah in select nilai ID mata kuliah from nilai select nilai ID nama mahasiswa in select mahasiswa.id mahasiswa from mahasiswa konsisten order by IPK keseluruhan lalu begini outputnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.